Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisakah Anda bayangkan bila suatu ketika Anda disakiti oleh seseorang atau bahkan saudara sendiri dengan perilaku yang begitu menyakitkan dan hampir menghilangkan nyawa Anda? Mampukah Anda memaafkan kesalahannya atas kezaliman yang sedemikian rupa? Dapatkah Anda memaafkan kesalahannya tanpa menyisakan rasa dendam sedikit pun di dalam hati Anda? Dan bahkan setelah itu Anda tetap bersahabat dan bersaudara secara baik dengannya. Tidak dipungkiri bahwa seringkali atas kesalahan yang sesungguhnya tidak seberapa, kita susah untuk memaafkan dengan penuh ketulusan dan bahkan juga susah untuk bisa kembali bersahabat sebagaimana sebelumnya. Atau setidaknya, ketika kita berkenan memaafkan kesalahan tersebut, kita tidak benar-benar memaafkannya dengan hati yang tulus. Masih ada rasa tidak suka dan bahkan dendam yang tersisa di dalam hati kita. Mengingat, mengungkit, dan membincangkan kesalahan masih tetap dilakukan meski sudah memaafkannya. Padahal semestinya memaafkan adalah menghapus kesalahan itu tanpa pernah lagi mengingat dan mengungkitnya. Memaafkan adalah bahasa Arab yang disebutkan afwun, dan perilaku tersebut disebutkan al-afi yang berasal dari kata afa ya'fu, bermakna dengan kata mahayamhu manwun, yang berarti menghapus. Orang yang memberi maaf tidak sekedar mengucapkan kata maaf belaka, namun juga disertai dengan rasa keridhaan, keikhlasan, dan tidak mendendam. Ia menghapus kesalahan dari dalam hatinya. Bukanlah memaafkan bila satu atau masih mengungkit-ungkit kesalahan orang lain dan bahkan menyebarluaskan ke banyak orang. Bukanlah pemaaf bila dalam hatinya masih tersimpan kebencian pada orang yang berbuat salah kepadanya. Berat, ya, tapi bukan berarti tidak mungkin untuk bisa dilakukan. Al-Quran melalui kisah Nabi Yusuf telah menggambarkan dan mengajarkan bagaimana semestinya seseorang memberikan maaf kepada orang yang menyalahinya dan kemudian kembali bersahabat sebagaimana mestinya. Sebagaimana telah dipahami bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah korban kezaliman luar biasa yang dilakukan oleh saudara-saudara kandungnya sendiri karena merasa tidak diperlakukan sama baiknya oleh orang tua. Mereka dengan sengaja bermaksud menyingkirkan Nabi Yusuf dengan memasukkannya ke dalam sumur. Sebelumnya bahkan mereka menyiksa Nabi Yusuf terlebih dahulu dan tidak menghiraukan permintaan tolongnya. Perjalanan kehidupan berikutnya dilalui oleh Nabi Yusuf dengan berbagai cobaan yang tak ringan. Ia sempat menjadi budak yang diperjualbelikan di pasar budak hingga dipenjara atas sebuah tuduhan satu tindakan tidak bermoral yang tak pernah ia lakukan. Pada gilirannya, Nabi Yusuf menjadi orang pejabat tinggi di Mesir. Ia memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar di negerinya. Ia menentukan banyak kebijakan publik bagi bangsanya. Dan pada saat posisinya yang begitu kuat itu, Allah tunjukkan kemuliaan dan kebesaran hati Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara Nabi Yusuf yang dulu telah membuangnya beberapa kali datang ke Mesir untuk satu kebutuhan hidup. Mereka diterima langsung oleh Nabi Yusuf, namun tak mengenalinya karena menyangka Nabi Yusuf telah meninggal di dasar sumur itu. Pada akhirnya mereka mengenali bahwa pejabat negara yang selama ini mereka datangi dan membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka adalah orang yang dahulu pernah mereka singkirkan secara aniaya. Kini mereka telah mengetahui dan mengakui bahwa Allah lebih memberikan kemuliaan kepada Nabi Yusuf daripada kepada mereka.
Nabi Yusuf telah menjadi orang penting, terpandang, dan mulia. Dan kini di hadapan Nabi Yusuf, mereka mengakui kesalahan dan dosa-dosanya. Sebagai seorang pejabat yang memiliki kekuasaan yang sangat berpengaruh pada saat itu, semestinya Nabi Yusuf memiliki kesempatan dan kemampuan untuk membalas dan memberikan hukuman yang berat bagi saudara-saudaranya. Saat itu bisa saja Nabi Yusuf membalas dendam atas apa yang dilakukan oleh mereka kepadanya. Namun itu semua tidak dilakukan olehnya. Pada saat itu, kemuliaan akhlaknya justru menuntunnya untuk berbesar dan berlapang hati mengucapkan satu kalimat yang artinya, tak ada celaan bagi kalian di hari ini, semoga Allah mengampuni kalian. Al-Quran Surat Yusuf ayat 92. Ada dua hal yang disampaikan oleh Nabi Yusuf dengan kalimat tersebut. Pertama, dengan kalimat, tak ada celaan bagi kalian di hari ini. Nabi Yusuf ingin menegaskan bahwa ia memberikan maaf kepada saudara-saudaranya tanpa ada rasa dendam di dalam hatinya. Ia benar-benar telah memaafkan mereka dan menghapus semua kesalahan dari ingatan dan hatinya. Ia tak ingin mencela, mencemooh, dan bahkan mengancam orang-orang yang telah menyengsarakannya, bahkan hampir saja menghilangkan nyawanya. Imam Al-Husain bin Mas'ud bin Bahawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil menuliskan penafsiran kalimat itu dengan tak ada kencaman bagi kalian pada hari ini, dan aku tidak akan menyebut-nyebut dosa kalian setelah hari ini. Sementara Az-Zuzai sebagaimana dikutip dalam Al-Kutubi dalam Al-Zami lil Akamil Quran menafsirkan tak ada perusakan terhadap kehormatan dan persaudaraan di antara aku dan kalian. Kedua, Nabi Yusuf tidak saja memaafkan para saudaranya dan membebaskan mereka dari celaan dan kencaman di kehidupan dunia ini. Dengan kalimat, semoga Allah mengampuni kalian. Nabi Yusuf juga menginginkan mereka diampuni oleh Allah atas dosa-dosanya, sehingga kelak di akhirat pun mereka terbebas dari siksaannya. Tak sekedar itu, pada ayat berikutnya, Nabi Yusuf juga meminta para saudaranya untuk kembali lagi datang ke Mesir dengan membawa serta semua anggota keluarga besar mereka, istri dan anak-anak mereka. Inilah pemberian maaf yang sesungguhnya yang diajarkan Al-Quran melalui kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Memaafkan tidak hanya sekedar mengucapkan kata maaf belaka, namun jauh di dalam hatinya masih menyimpan dendam. Memberi maaf mesti dibarengi dengan sikap tidak ada cemoohan, menista, mencela, mengancam, dan bahkan sekedar mengingat dan membicarakan kesalahan pelakunya. Ini pula yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau dengan kaum muslimin menaklukkan kota Mekah. Ketika beliau memegang kedua pintu Ka'bah, beliau menyeru dan berkata kepada kaum Quraisy, "Menurut kalian, apa yang akan aku lakukan pada kalian, wahai kaum Quraisy?" Mereka menjawab, "Engkau akan lakukan kebaikan kepada kami. Engkau saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia, dan engkau telah mampu melakukan itu." Rasulullah menimpali, "Pada hari ini akan aku katakan apa yang dikatakan oleh saudaraku Yusuf," yang artinya, di hari ini tidak akan ada kencaman bagi kalian. Mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu, sahabat Umar bin Khattab merasa sangat malu sekali hingga mengucur keringatnya. Ini dikarenakan sebelumnya ia sangat ingin sekali membalas apa yang telah dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Namun ternyata Rasulullah menyatakan sikap yang begitu mulia, memaafkan tanpa ada rasa dendam. Masya Allah,
Semoga dari kisah ini, kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memaafkan tanpa mendendam juga bisa kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub dan ibunya bernama Rifkah. Silsilah lengkapnya adalah Nabi Yusuf bin Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Ibrahim bin Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Yusuf mempunyai 12 saudara. Beliau merupakan anak ketujuh di antara 12 saudaranya. Nabi Yusuf, saudara dari sekandung adalah Bunyamin. Namun ibu kandungnya wafat ketika ia berusia 12 tahun. Al-Quran mengawali kisah Nabi Yusuf saat ia masih sangat muda. Ia bermimpi melihat 11 planet, matahari, bulan, dan bintang bersujud kepadanya. Nabi Yusuf adalah putra yang begitu disayangi oleh Nabi Yakub. Melihat ini, ke-11 saudaranya iri dan membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Setelah diselamatkan oleh kafilah dagang yang sedang lewat, ia pun dijual sebagai budak yang sangat murah sekali kepada pembesar Mesir. Maka Nabi Yusuf pun dibawa ke istana. Nabi Yusuf adalah seorang nabi yang sangat tampan di antara nabi lainnya. Ia juga mampu menakwilkan mimpi dengan benar. Ia kemudian diangkat menjadi bendaharawan Mesir. Ketika musim paceklik tiba, Nabi Yakub meminta anak-anaknya yang ke-11 itu untuk pergi ke Mesir meminta bantuan pangan ke istana. Ketika saudaranya datang yang kedua kali, Nabi Yusuf mengungkapkan jati dirinya. Saudara-saudaranya pun meminta maaf dan Nabi Yusuf kemudian meminta dibawakan bajunya dan mengusap pada wajah ayahnya untuk memulihkan penglihatan Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub dan keluarganya datang, maka saudaranya menghormati Nabi Yusuf. Ia mengungkapkan akan mimpinya yang ditafsirkan oleh ayahnya bahwa 11 planet, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Yakni takwil mimpi tersebut ia adalah menjadi raja di Mesir. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.